Aku sudah menunda-nunda dalam beberapa hari terakhir untuk bikin video YouTube karena ngerasa nggak sempet terus banyak alasan, banyak excuse. Tapi akhirnya aku sadar kayaknya untuk memulai kebiasaan ini memang sulit banget untuk bisa konsisten. Tapi aku sadar aku harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap janji yang aku bikin untuk diriku sendiri. And here I am, jam 00:16 if you can see, recording this podcast tanpa make up. Dan mungkin kalau misalnya kamu sadar, kamu lihat muka aku yang sudah layu gitu, but it's okay. Ini juga akan jadi dokumentasi hidup aku ketika suatu saat mungkin 2-3 tahun ke depan, and I'm gonna look back at my old YouTube video and I'm gonna see my old self meluangkan waktunya demi belajar konsistensi. And this is me, and we're gonna talk about the beauty in vulnerability. Artinya adalah keindahan dalam sebuah kerentanan atau mungkin lebih enaknya ketidaksempurnaan. Teman-teman, aku agak sulit untuk menemukan kalimat atau kata bahasa Indonesia yang tepat untuk menggambarkan vulnerability. Jadi kalau teman-teman pengen lebih tahu komprehensif arti vulnerability yang akan kita bahas ke depan itu apa, teman-teman juga bisa sambil searching gitu. Pernah gak sih kamu tidak jadi melakukan sesuatu karena kamu ngerasa, kayaknya aku nggak memenuhi standar kecantikan publik, sehingga sepertinya kalau aku ikut kegiatan itu, aku justru akan menjadi turn off bagi orang-orang yang juga bergabung di kegiatan itu. Atau mungkin kamu pernah nggak jadi ngelakuin sesuatu karena kamu merasa minder, katakanlah karena wajah kamu jerawatan, kamu takut ditanyain orang-orang, kamu sangat ngerasa nggak percaya diri karena kamu rasa nggak cantik gitu dibandingin orang-orang yang akan kamu temui di luar sana. Kalau jawabannya pernah, tos dulu, berarti kita sama, dan aku melewati banyak hal tadi sejak SMA sampai sekarang. Sesekali aku juga masih mengalami hal itu. Dan sekarang aku mau ngasih tahu kamu bagaimana perjalanan aku melewati proses itu, kesulitan yang aku hadapin, kemudian apa yang aku rasakan saat itu, dan gimana akhirnya caranya aku ngelewatin fase-fase tersebut sampai akhirnya aku sekarang bisa ngerasa kayak aku udah nothing tulus deh. Aku udah gak peduli orang lain mikir tentang aku itu mau kayak gimana, as long as I love myself. Aku tahu yang terbaik buat diri aku apa, aku tahu aku sudah berusaha, and the final result kita serahkan kepada Tuhan dan semesta. Cie. Aku tuh selalu, aku nggak tahu ya, kayak aku ngerasa kayaknya sosial media kita itu terlalu banyak menampilkan sisi bagusnya influencer. Kayak kamu kalau misalnya buka sosmed, kamu pasti bakalan ketemu influencer atau konten kreator yang terutama yang perempuan ya. Oh, dia cantik, wajahnya putih, wajahnya mulus, tanpa jerawat, tanpa ada bekas sedikit pun. Kemudian mungkin badannya tinggi, terus ideal, terus cantik, terus teman-temannya circle-nya itu circle orang kaya juga, dianya juga orang kaya, atau mungkin dianya juga pintar gitu. Kayak sesuatu yang unrealistic gitu. Ketika bangun pagi terus bangunnya udah di hotel atau udah di apartemen mewah, yang itu pasti hanya segelintir orang aja yang bisa punya kesempatan dan rezeki sebanyak itu. Nah, ketika aku melihat kayak gitu tuh aku mikir, ada gak sih sebenarnya konten kreator yang justru menampakkan sisi lain, sisi sebaliknya, yang menampakkan sisi realnya sebagai seorang manusia gitu. Dan aku belum beneran nemu sisi konten kreator yang seperti itu. Mungkin kalau di luar kayak Emma Chamberlain ya, karena aku ngerasa Emma Chamberlain itu tuh genuine banget soal dirinya, kayak dia nggak terlalu peduli soal make up dan segala macam. Ketika dia bikin konten di awal-awal di YouTube ya, kayak dia genuine jadi Emma aja gitu. Dia cerita soal keresahan yang dialami, dia cerita soal apa yang dia rasain, and turns out everyone in our generation relate to her. Ya pokoknya kita bisa resonate dengan apa yang dia rasakan, dan akhirnya kita jadi bisa attach dalam hal proses pendewasaan diri. Dan menurut aku ya justru menariknya dari seorang manusia tuh gitu, ternyata justru kita itu bisa bonding ketika kita
sharing the same trauma, ketika kita sharing struggle yang pernah kita rasain di hal yang sama, kayak gitu. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita sama-sama dapat nilai ujian misalnya 50 sama teman kita. Ketika kita sama-sama dapat nilai yang nggak lulus atau yang nggak di bawah, lebih rendah daripada KKM, dan teman kita juga dapat yang sama, pasti kita ngerasa kita nggak sendiri gitu. Jadi kita ngerasa ada temennya, dan kita ngerasa ternyata gue nggak sendirian kok di dunia ini. Ternyata aku tidak gagal sendiri. Artinya ada teman yang juga merasakan hal yang sama aku gitu. Jadi sebenarnya kerentanan atau vulnerability itu tuh menurut aku justru akan memberikan impact bonding yang lebih kuat dibandingkan ketika kita mencapai keberhasilan atau kesuksesan kayak gitu. Karena manusia ya, kalau aku lihat ya, ketika dia sudah mencapai pada titik atas, kecenderungannya adalah ya dia akan bersaing gitu dengan orang-orang yang ada di atas sana. Tapi kalau dengan orang-orang yang ada di bawah, mereka cenderung untuk gimana caranya kita bersatu untuk melewati masa sulit ini. Mungkin itu juga yang bisa kamu lihat, misal kayak di film-film kayak Hunger Games. Makanya bisa kamu lihat kalau misalnya kayak di film Hunger Games kayak gitu, yang bersatu adalah ya kaum-kaum yang dalam tanda kutip kayak merasa tertindas gitu kan. Karena mereka sharing the same struggle, mereka berbagi kerentanan yang sama, vulnerability yang sama gitu. Sama juga contohnya dengan film Divergent. Divergent juga kan kayak gitu kan. Pokoknya kaum-kaum yang diremehkan itu justru mereka bisa sampai bersatu dan punya sense of belonging yang lebih kuat dibandingkan orang-orang yang ada di atas sana gitu. Ketika kalau misalnya kita ambil contoh kayak film Hunger Games dan Divergent, yang mau aku sampaikan adalah gini, vulnerability itu artinya gini, kayak kamu tuh ngerasa kamu tidak secure dengan diri kamu ngerasa kamu tidak pintar, katakanlah kamu ngerasa kamu ketinggalan dibandingkan teman-teman kamu ngerasa kamu nggak cantik, kamu ngerasa kamu tidak se-wow dan sehebat orang lain lah kayak gitu. Dan vulnerable itu tuh artinya kamu mengizinkan diri kamu untuk merasa tidak sempurna, dan kamu mengizinkan orang lain untuk berpikir apapun yang dia mau tentang kamu, tapi kamu yakin bahwa kamu tidak akan terganggu apapun yang mereka pikirkan tentang kamu. Kayak gitu. Semoga kamu bisa menangkap apa yang aku maksud ya. That's the definition of vulnerability yang aku maksud. So, the beauty and vulnerability yang mau aku sampaikan adalah karena background bahwa aku tidak menemukan orang-orang yang bikin konten kayak misalnya tanpa makeup sama sekali, terus yang memperlihatkan ketidaksempurnaan di wajahnya atau tambah di fisiknya misalnya kayak gitu. Akhirnya aku ngerasa kayaknya perlu ada sosok atau figur yang bisa kita jadikan contoh bahwa kita itu sebenarnya bisa belajar menerima ketidaksempurnaan itu dan membuat ketidaksempurnaan itu menjadi sesuatu yang indah. Dalam konteks ini adalah we try to embrace the imperfection in ourselves. Jadi kita mencoba untuk gimana caranya supaya ketidaksempurnaan itu bukannya jadi kelemahan dan hambatan, tapi justru jadi teman yang emang harus kita gandeng gitu. Karena mau nggak mau ketidaksempurnaan itu nggak semudah itu bisa kita hilangkan dalam hidup kita gitu kan. Ini ketidaksempurnaan dalam hal apapun ya, dalam hal mungkin keluarga yang tidak sempurna, dalam hal mungkin diri kita yang secara fisik tidak sempurna, dalam hal mungkin diri kamu yang ngerasa nggak pinter dan lain-lain lah. Pokoknya apapun yang kamu definisikan sebagai ketidaksempurnaan, itu yang kita bahas di video ini. So, itulah kenapa kalau misalnya kamu ngelihat ya di konten-konten aku, kadang aku sengaja nggak makeup, misalnya kayak yang aku lakukan malam hari ini. Bahkan aku nggak pakai lipstick ya. Aku nggak tahu nih kamu lihat apakah mataku sayu apa enggak, tapi nggak apa-apa. Nah, ini yang mau aku sampaikan adalah kamu lihat pesan aku di video ini pun, kamu akan melihat sisi vulnerable-nya aku. Dan aku mengizinkan orang lain menilai aku apapun yang mereka pengen nilai tentang aku. Aku mengizinkan kamu untuk menilai aku, Shirley bikin video males-malesan, aku terserah kalau misalnya kamu berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya yang mau aku sampaikan adalah kamu nggak harus cantik dulu untuk bisa melakukan sesuatu. Kamu nggak harus punya berat badan ideal dulu untuk bisa
mengusahakan mencapai mimpi yang selama ini kamu punya sejak kecil. Kamu gak harus punya keluarga yang sempurna dulu untuk bisa bermimpi. Kamu gak harus punya banyak duit dulu untuk bisa melakukan sesuatu. Itu adalah pesan yang selalu pengen aku sampaikan di semua video aku secara tersirat. Itulah kenapa kamu ngelihat kosan aku tidak estetik mungkin seperti orang-orang. Kalau kamu lihat sekarang aku ini aku duduknya lesehan, dan di belakang ini adalah kasur aku. Kalau di sebelah sini ada gantungan tas aku yang sangat tidak rapi kalau dibandingkan dengan kosan orang lain yang biasanya mungkin konten kreator yang kamarnya estetik kayak gitu. Kamarku juga sering berantakan karena aku ngerasa manusia itu memang penuh dengan ketidaksempurnaan. Manusia itu memang penuh dengan kelemahan, dan somehow kita perlu belajar bukan untuk menghilangkan itu, tapi untuk hidup bersampingan dengannya. Makanya aku bilang that's the beauty of vulnerability. Karena kalau misalnya kita belajar untuk menerimanya, ketidaksempurnaan itu tadi akan berubah menjadi keindahan yang orang lain juga akan bisa melihat keindahan itu kalau kita mengizinkan diri kita merasa vulnerable dan kita terbuka dengan orang lain. Kita membiarkan orang lain menilai sesuai dengan sesuka hati mereka. Dan ketika kita melakukan itu, orang yang punya struggle yang sama akhirnya akan bisa bonding sama kita. Dan pada akhirnya semesta akan mempertemukan kamu sama orang yang memang cocok dengan value kamu, yang bisa menerima kamu sebagaimana yang kamu harapkan gitu. Itu yang mau aku sampaikan soal the beauty and vulnerability. So, kalau misalnya kamu punya impian apapun, kalau kamu punya kepengenan apapun dan kamu ngerasa gak sempurna, kamu rasa kamu belum sehebat orang-orang, gak apa-apa. Jangan pernah berhenti bermimpi hanya karena ketidaksempurnaan yang ada dalam diri kamu. Karena ketidaksempurnaan itu bukan sesuatu yang harus kamu hilangkan, bahkan kamu tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Makanya yang bisa kita lakukan adalah menerima ketidaksempurnaan itu dan membuatnya menjadi sesuatu yang indah, sehingga dari situ kita bahkan bisa terhubung dengan manusia-manusia lain dan membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih aman untuk ditinggali tanpa banyak kata-kata benci. That's it dari aku. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.